Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pagita Nabila, NPM 1950 2008. Di sini saya dari kelompok Kesiandelo, kelompok 2 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang startup pendidikan dari Bimbel Nata Privat. Jadi dalam menjalankan startup pendidikan ini tentu banyak ya tantangannya yang harus dihadapi, seperti kayak kebanyakan bimbingan belajar dalam memilih tutor yang kurang selektif dalam memilih tenaga pengajarnya yang profesional, sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan siswa yang variatif. Kemudian sering terjadi kendala bagi siswa yang datang ke tempat bimbel karena siswa rata-rata malas untuk pergi ke tempat bimbel dan akhirnya berbohong kepada orang tua atau mungkin menjadi mabal gitu. Jadi apa sih solusi yang diberikan oleh Nata Privat untuk menghadapi masalah tersebut? Yaitu dengan guru datang ke rumah siswa dan sistem belajar privat, dan materi yang diajarkan dapat sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, solusi untuk pengembangan startup ini menurut saya dengan optimalkan marketing secara digital. Hal pertama yang wajib dimiliki adalah website dan sosmed. Kedua hal ini harus diisi dengan konten yang berkualitas, berupa visual dan copywriting yang menarik. Lalu membuka layanan pembelajaran online, pemanfaatan dunia digital sebagai media pembelajaran harus bisa dioptimalkan. Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang bertransformasi dengan menghadirkan layanan online. Layanan online sangat relevan dengan kebutuhan saat ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Layanan online juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan menjadikan alternatif pembelajaran yang fleksibel. Kemudian model bisnis untuk startup pendidikan ini menggunakan model bisnis subscription, yaitu bisnis subscription adalah memberikan penawaran produk atau layanan dalam periode tertentu pada customer. Terus di sini ada tips subscription yang paling efektif untuk pertumbuhan bisnis. Yang pertama ada menentukan tujuan bisnis sejak awal. Apa yang paling ingin didapatkan dari si subscription ini? Apakah itu revenue yang lebih besar atau pertumbuhan bisnis yang lebih cepat? Jika ingin menerapkan subscription, maka perlu menentukan tujuan bisnis terlebih dahulu. Ini dapat memudahkan untuk menentukan strategi pricing paling tepat sesuai dengan tujuan. Kemudian yang kedua ada mengoptimalkan acquisition atau akuisisi atau kemahiran customer experience yang memuaskan akan mendatangkan customer baru yang lebih cepat, apalagi jika customer bisa memiliki onboarding journal yang baik. Mereka akan makin senang hati membayar startup kita. Kemudian yang ketiga ada mempercepat proses penagihan. Jadi buat sistem tagihan yang sederhana, mudah dipahami, dan juga melalui proses yang cepat. Jadi customer tidak akan berlama-lama melalui proses penagihan karena sistem billing yang terlalu rumit. Jika proses pembayaran cepat, customer juga akan rajin membayar. Selanjutnya yang keempat, membangun customer relationship yang kuat. Model bisnis subscription ini sangat bergantung pada customer relationship yang kuat dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Jika customer ini tidak puas dengan layanan, maka mereka akan membatalkan subscription mereka. Untuk itu, kita harus bisa mengarahkan fokus utama kepada customer relationship dalam mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan lama. Kenali pelanggan dengan baik sehingga bisa menciptakan strategi pricing yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu buat rencana pengembangan subscription sejak dini. Jadi model bisnis subscription yang baik dapat membantu bisnis agar berkembang. Subscription bisa membuat arus pendapatan Anda semakin lancar, mengurangi angka churn atau kepergian customer, menurunkan biaya operasional sehingga bisnis lebih terjamin untuk jangka panjang. Subscription menjadi strategi marketing terbaik untuk bisnis Anda agar bisa menikmati keuntungan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.